Kenapa Allah mengatakan Allah Al-Quddus ini satu paket dengan As-Salam. Kita coba ambil ya. Al-Quddus secara harfiah apa artinya? Al-Munazzah, kata Imam Al-Ghazali. Al-Munazzah an kulli wasfin yudriku hissun aw yatasawwaruhu khayalun aw yasbiqu ilaihi wahmun aw yakhtaliju bihi dhamirun wa yanqadi bihi wa yaqdi bihi tafkirun walastu aqul munazzahun anil luwi wan naqais. Kalau kita bahasakan secara gamblang, Al-Quddus itu yang maha suci dari sifat-sifat yang dapat dicapai oleh indrawi. Maka Allah bukan materi, sehingga tidak bisa dicapai oleh indra. Aw yatasawwaru khayalun. Allah bukan materi rendahan, sehingga bisa dicapai oleh khayalan. Aw yasbiqu ilahi wahmun. Allah tidak bisa diangan-angankan atau dirasa-rasakan, ya. Maka apapun yang kita rasakan tentang Allah itu bukanlah Allah, tapi itu rasa kita tentang Allah, bukan Allahnya. Getaran zikir, syahdunya Al-Quran, itu bukanlah Allah, tapi itu getaran kita saja tentang Allah, belum Allahnya. Awiyak dibihi tafkir, atau sesuatu yang dicapai, yang diselesaikan oleh pemikiran. Teman-teman dimakan Allah, Imam Al-Ghazali kemudian ingin meluruskan kembali kepada kita. Maksud beliau mengatakan Allah Maha Suci, bukanlah Maha Suci yang dibayangkan orang awam. Al-Quddus, kata beliau, kata orang awam, Allah Maha Suci dari aib dan semua kekurangan. Atau sebaliknya, bahwa Allah itu dibayangkan mempunyai sifat-sifat yang sempurna seperti raja-raja dunia. Bukan, Allah Al-Quddus Maha Suci dari kekurangan makhluk atau juga kesempurnaan makhluk. Kira-kira itu makna Al-Quddus dari Imam Ghazali. Kesempurnaan makhluk, apa yang kita bayangkan dari makhluk, bahwa makhluk sempurna itu begini, begitu. Allah Maha Suci dari semua itu. Nah, ini makna dari Al-Quddus yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Apa kata beliau? Huwal munazzah an kulli wasfin min awsafil kamal. Bahkan dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci dari gambaran kesempurnaan yang tergambar oleh kebanyakan makhluk. Li'anal khalq awalan nazaru ila anfusihim. Kenapa? Kebanyakan orang membayangkan Allah itu ke dirinya dulu. Nah, inilah jebakan Batman kalau lebih kurang begitu yang terjadi pada Mu'tazilah. Dulu salah satu aliran yang mereka mengedepankan akal, tapi mereka salah, keliru menempatkan akalnya sendiri. Apa kata Mu'tazilah? Jadi Mu'tazilah punya satu doktrin yang disebut dengan al-adl. Allah Maha Adil. Apa arti Allah Maha Adil di situ? Allah Subhanahu wa taala hanya menyiksa hambanya atau membalasi hambanya, memberi pahala hambanya sesuai dengan amal dan ketaatan dan maksiatnya. Allah memasukkan seseorang ke surga dengan amalnya, ke neraka dengan amalnya. Itu keyakinan Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah tidak masuk akal seseorang masuk surga bukan dengan amalnya. Itu bagi Mu'tazilah tidak masuk akal. Akidah ini berkembang di Syiah Zaidiyah, begitu juga Syiah Imamiyah. Jadi, teman-teman, apakah masih ada akidah Mu'tazilah di tubuh umat Islam? Masih ada, terutama di kalangan Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Zaidiyah di Yaman, daerah Sana'a, ada beberapa wilayah sekitar situ. Kemudian Imamiyah di wilayah Iran, ya, Persia hari ini, ataupun beberapa wilayah di Bahrain dan Irak. Ya, mereka meyakini hal seperti ini. Di Indonesia sudah mulai masuk, semoga tidak menjadi konflik besar nanti di kemudian hari, karena isu-isu ini akan lumayan ramai di kemudian hari. Semoga Allah menjaga negeri kita. Kemudian, teman-teman, Imam Ghazali mengatakan bahwa kebanyakan orang membayangkan Allah itu sesuai dengan logikanya. Nah, seperti Mu'tazilah tadi, dia membayangkan Allah pasti menginginkan kebaikan. Maka Mu'tazilah terjebak dalam pikirannya sendiri lalu mengatakan, tidak mungkin Allah menciptakan keburukan. Yang menciptakan keburukan adalah manusia. Jadi manusia menciptakan perbuatannya sendiri, kebaik atau buruk. Logika ini kan berbahaya, ya kekonyolan baru lagi.
Apa akibatnya? Jika Allah hanya menciptakan kebaikan, sedangkan manusia mampu menciptakan baik dan buruk, berarti ciptaan manusia lebih banyak dong dari Allah. Itu sebabnya dalam tradisi umat Islam abad kedua ketiga, bahwa Qadariyah, kelompok yang menolak takdir, yang mengatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan, mereka disebut dengan Qadariyah, dan Imam Ahmad tidak mau menyapa mereka. Nah, inilah yang kemudian dilupakan oleh orang-orang hari ini. Ketika Imam Ahmad tidak mau menyapa ahli bid'ah, maksudnya adalah mereka. Imam Ahmad tidak bermaksud ahli bid'ah itu yang beda mazhab. Imam Ahmad tidak bermaksud bahwa ahli bid'ah itu kelompok sufi. Ya, Imam Ahmad tidak bermaksud yang ahli bid'ah itu orang yang berbeda pemahaman dengannya dalam masalah furu' fikih dan kerohanian, tapi orang-orang yang mempunyai keyakinan yang menyimpang, ya. Lalu Imam Ghazali memberikan tanbih, ya, warning kepada kita, qudsul abdi fi ayyunazziha iradatuhu wa ilmahu, amma ilmuhu fi nuzu'anil mutakhayilat wal mahsusat. Jadi ini penjelasan beliau kalau bisa kita sempurnakan, ya. Jadi bagi Imam Ghazali, hamba itu bisa mengkuduskan, mensucikan Allah dari persepsi negatif pada sifat dan asma'nya. Tadi yang kita baca adalah pada sifatnya. Jadi jangan membayangkan sifat Allah itu seperti kita. Nah, ini perlu kita garis bawahi juga, teman-teman yang melakukan Allah. Ketika kita sebut Allah Maha Suci dari tempat, Maha Suci dari arah, lalu kita membaca Ar-Rahman alal arsy istawa, surat Thaha, surat 20 ayat 5. Allah Maha Suci, Allah yang Maha Rahman, istawa al arsy, bersemayam atau istawa di atas arsy. Karena kita meyakini Allah Maha Suci dan tidak membutuhkan segala sesuatu, lalu kita membolehkan takwil, tapi sebaiknya kita menyerahkan. Inilah makna kudus. Kudus itu menyerahkan makna hakikinya hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang tahu bagaimana dirinya beristiwa. Tapi ahli kalam, ahli akidah, karena sudah mulai muncul orang-orang meyakini bahwa istiwa itu duduk, istiwa itu menempati, istiwa itu memasah, ada persentuhan, begitu dalam teks Karamiyah, begitu juga dalam teks Ibnu Taimiyah, maka ahli kalam dari kalangan ahlu sunnah kemudian menempuh jalan takwil. Apa kata ulama kita? Istawa berarti menguasai. Tapi teman-teman ingat, kalaupun kalimat menguasai ini kita terima, kita tidak membayangkan menguasai seperti raja menguasai rakyatnya. Karena kalau kita mengartikan raja menguasai rakyatnya, maka ini terjebak kepada penyerupaan Allah di level 2. Jadi menyerupakan Allah itu ada materi, menyerupakan fisiknya, bentuknya, ada yang menyerupakan maknanya. Nah, inilah yang ditolak oleh para imam-imam kita ahli sunnah di kalangan Asy'ariyah yang hakiki, sedangkan Asy'ariyah yang tidak hakiki, mereka menyusup. Karena apa? Karena mereka terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah, maka mereka sebenarnya sudah dikeluarkan dari pemikiran Asy'ariyah, ya, yang mengatakan bahwa Allah ketika disebut bersemayam itu artinya berkuasa seperti berkuasanya sang raja ke suatu negeri, ya. Nah, itu keliru, ya. Yang benar bahwa penyebutan satu syair bahwa seorang amir menguasai Irak dengan kalimat istawa artinya istaula, itu hanya untuk mengambil makna bahwa istawa kadang berarti istaula sesuai dengan syair tadi, bukan untuk menyamakan makna istawanya Allah dengan istawanya makhluk. Nah, inilah makna Al-Quddus, teman-teman. Jadi Al-Quddus ini penting sekali dipahami oleh orang-orang yang belajar akidah dan cenderung kepada takwil. Nah, jangan pernah membayangkan bahwa Allah seperti yang kita bayangkan dalam pikiran ini. Karena Allah Subhanahu wa taala di luar batas-batas pikiran kita. Nah, inilah lebih kurang maknanya. Teman-teman yang muliakan Allah, ketika seorang hamba membuang semua persepsi itu dari dalam dirinya, maka saat itu dia telah terkoneksi dan mendapatkan nur Al-Quddus.
Supaya kita mendapatkan rahasia ini, dianjurkan kita sering-sering membaca setiap malam ketika witir atau setelah witir, subuhun kudusun rabbuna warabbul malaikati warruh. Sekarang kita masuk ke makna yang sederhana. Ternyata kudus, teman-teman, ketika diteliti, ini ada sangkut pautnya dengan bahasa Aramaik, Syria kuno ya, kemudian Ibriu, bahasa Ibrani. Dan artinya sama. Jadi orang-orang Kristen lama di Palestina mereka menggunakan Roh Kudus misalnya. Arthur Jeffrey, seorang orientalis dari Australia, dulu pernah mengatakan bahwa ini serapan orang Arab dari orang-orang Palestina. Ya, kita mungkin secara bahasa kita bisa terima, tapi kita harus juga tahu bahwa bahasa Arab itu bahasa Semit. Jadi kesamaan dengan bahasa Aramaik, bahasa Ibrani itu hal yang tidak mustahil ya. Lalu apa kata beliau ya? وَمَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنَ اللَّذَّاتِ إِلَّا بِوَسْطِ الْحِسِّ وَالْقَلْبِ لَا يُرِيدُ إِلَى اللَّهِ وَلَا يَبْقَى لَهُ حَظٌّ إِلَّا فِيهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ شَوْقٌ إِلَى لِقَائِهِ وَلَا فَرٌّ إِلَّا بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَلَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ لَمْ تَلْتَفِتْ هِمَّتُهُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَقْنَعْ مِنَ الدَّارِ إِلَّا بِرَبِّ الدَّارِ. Ini kalam akhir yang mau saya sampaikan. Jadi ketika orang sudah terkoneksi dengan nama Allah Al-Quddus, Allah Maha Suci, bahkan dari apa yang dia bayangkan tentang suatu kesempurnaan tentang Allah, lalu orang ini memuji Allah dengan lafaz subhanallah, atau subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, itu diulang, diulang, diulang terus, sehingga terbebaslah dirinya, pikirannya, dari sesuatu tentang imajinasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang ini, kata Imam Ghazali, akan hilang dari dirinya hasrat untuk kepada dunia, bahkan juga akhirat. Gitu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Surawardi, zuhud itu ada 3. Ya. Ada zuhud dari dunia, ada zuhud dari akhirat, nah, ada zuhud dalam kezuhudan. Ya. Apa maksud zuhud dari dunia? Membuang cinta dunia dari dalam diri. Nah, inilah yang kita jelaskan tadi dalam nama Al-Mulk, ya, Allah Al-Malik. Ketika orang membuang cinta dunia dari dalam kalbunya, dari materi, maka dia menjadi hamba yang zahid. Ya, Allah akan jatuh cinta kepadanya, dan orang ini akan menjadi raja di dunia, dan di sisi Allah dia menjadi hamba sejati. Dan yang kedua, ada zuhud fil akhirah. Zuhud fil akhirah bukan berarti dia tidak minat surga, bukan berarti dia tidak takut neraka. Orang ini mendapatkan pancaran nama Al-Quddus, maka orang ini ketika berhadapan dengan surga, yang diharapkan dari surga adalah bertemu yang punya surga. Begitu juga ketika berhadapan dengan neraka, yang dia takuti adalah pemilik neraka. Nah, ini yang sering saya kasih ilustrasi di awal-awal kajian atau di kajian lain, mengenai bahwa ada orang yang secara keikhlasan, dia keikhlasannya seperti anak kecil, ada keikhlasannya sudah dewasa. Keikhlasan anak kecil itu, ketika disuruh sesuatu harus diiming-imingi, ketika dilarang sesuatu harus ditakut-takuti. Makanya anak kita sangat takut dengan rotan yang kita punya, atau sangat takut dengan amarah kita, dengan mata kita yang belalak misalnya. Nah, ketakutan itu sifatnya sangat temporal. Jika matanya tidak membelalak lagi, anak kita tidak takut. Jika rotannya disimpan, maka anaknya tidak takut. Karena dia kira yang berbahaya itu rotannya. Yang dia kira mata yang merah itu yang berbahaya. Tapi ketika si anak dewasa, dia tidak akan berulah kepada orang tuanya. Kenapa? Dia sudah mengerti. Bukanlah rotanlah yang berbahaya. Ya, bukan iming-imingan itulah yang bikin bahagia. Tapi
ketika orang tua itu bahagia, itulah kebahagiaan. Ketika orang itu murka, itulah neraka di dunia. Nah, begitu juga ketika mereka berhadapan dengan surga dan neraka, ketika mereka dapat ridho yang punya surga, itulah surga tertinggi baginya. Otomatis surga-surga makan, minum, seksual itu didapat semua. Begitu juga ketika mereka takut ke neraka, berarti mereka takut kepada pemilik neraka, sehingga pemilik neraka menyayanginya. Lalu dia dijauhkan, dibebaskan dari neraka. Nah, maka teman-teman, silakan diwiridkan Al-Quddus, ya, Al-Quddus, ya, Kudus, ya, Kudus, atau bacaan yang di waktu witir tadi, subuhun, kudusun, Rabbuna, wa Rabbul Malaikati Warruh. Maka orang-orang ini akan Allah netralkan kalbunya. Begitu juga ketika zikir Al-Malik, Allah netralkan jiwanya dari materi, maka akan berdiri dalam dirinya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jika dengan Al-Quddus terpancarlah dari dirinya kemurnian, kejernihan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dapat pancaran Al-Malik, dapat pancaran Al-Quddus. Amin ya rabbal alamin.